saudara-saudari yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukar PSCC. Hari ini hari Senin tanggal 23 Januari, hari biasa pekan ketiga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai ayat 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Iya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah mempercayakan hidup kita dalam genggaman Tuhan. Fitnah adalah perkataan bohong yang disebarkan seseorang dengan tujuan menuduh dan menjelekkan nama baik atau menodai kehormatan orang lain. Fitnah dapat membunuh atau mematikan manusia secara perlahan-lahan. Itulah mengapa orang sering mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Membunuh dan orang langsung mati perkara selesai. Tetapi memfitnah membuat orang tersingkir, tidak berdaya, lumpuh, sakit, dan menderita berkepanjangan sampai mati. Mengapa orang memfitnah? Karena rasa iri, dengki, cemburu, melihat keberhasilan dan kebahagiaan orang lain melebihi dirinya. Atau orang yang kalah dalam suatu perlombaan tetapi tidak mau menerima kekalahan. Rasanya saya, saudara, kita semua akan tersinggung, bahkan marah apabila diri kita difitnah. Bisa jadi dalam hati pun muncul keinginan untuk balas dendam. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar hari ini, Yesus difitnah kelompok yang kontra dengan dirinya. Yesus sering mengatakan hal-hal yang kontroversial, walau di dalamnya terkandung suatu kebenaran. Hal ini terjadi karena tidak semua orang menerima kebenaran yang disampaikan olehnya. Ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan Yesus mengatakan Yesus itu kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ini merupakan fitnah yang keji. Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Roh Kudus dituduh sebagai karya setan. Perbuatan Yesus yang membebaskan orang dari belenggu kejahatan difitnah sebagai perbuatan iblis. Dan Roh Kudus yang mendorong seluruh pelayanan Yesus disalahkan sebagai roh jahat. Menghadapi fitnah yang demikian, Yesus memberikan penjelasan yang logis dengan mengingatkan bahwa apapun yang dipecah belah dan melawan dirinya sendiri, entah itu kerajaan, keluarga, kelompok, tidak dapat bertahan. Seandainya iblis melawan dirinya sendiri dan ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Kuasa jahat harus bersatu untuk
mengalahkan kebaikan dan kebenaran. Karena kalau mereka terpecah, mereka tidak dapat bertahan. Saudara-saudari, Yesus melakukan karya-karyanya dengan kekuatan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Maka menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan karena ia tidak mau menerima kebenaran dan terus hidup dalam kejahatan. Saudara-saudari, seandainya Yesus memang mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, kerajaan iblis pastilah terpecah dan tidak akan bertahan. Padahal dari dulu hingga saat ini kekuatan setan masih bertahan dan terkadang menguasai manusia dalam genggamannya. Hal ini bisa kita lihat bagaimana manusia zaman ini hidup dalam budaya hedonisme, materialisme, dan tergerus oleh arus zaman ini. Mengaku sebagai pengikut Yesus namun kurang mempercayakan diri kepadanya. Meminta kelancaran usaha dan kesuksesan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Hadir di gereja, sibuk dengan HP. Hari Minggu dijadikan hari keluarga untuk mencari hiburan karena sudah capek bekerja mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu kapan waktu untuk Tuhan? Demi mendapatkan apa yang diinginkan, rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan orang lain dengan cara berbohong, memfitnah, atau hal lain. Membiarkan hidup dalam genggaman iblis untuk terpenuhinya kesenangan sesaat. Lalu apakah kuasa iblis itu tidak dapat digoyahkan? Ya, pasti dapat. Jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang yang lebih kuat, Yesus telah mengikat pemilik rumah dan dengan bebas dapat merampas isi rumahnya. Pemilik rumah yang kuat adalah Belzebul dan harta bendanya adalah orang-orang yang berada dalam genggamannya, yakni orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, yang hidup dalam dosa, cemburu, iri, dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempercayakan hidup kita dalam genggaman Tuhan, agar hidup kita tidak dikuasai oleh roh-roh jahat yang membuat hidup kita terbelenggu dan juga menderita. Tuhan memberkati.